Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia, kali ini dengan materi struktur dan nilai-nilai novel sejarah. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan ataupun tulis. Yang kedua, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah. Yang kedua, peserta didik terampil mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, apa itu novel sejarah? Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif. Bersifat naratif artinya novel tersebut disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Bersifat deskriptif artinya bahwa novel tersebut disajikan secara simbolisasi verbal dengan menggambarkan secara detail latar, tempat, waktu, suasana, tokoh, dan kejadian. Novel sejarah dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Jenis novel ulang atau rekon yang pertama adalah rekon pribadi, yaitu novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual, yaitu novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif, yaitu rekon yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Berikut adalah contoh novel sejarah. Ada Bumi Manusia, Gadis Kretek, novel Pangeran Diponegoro, Gadis Pantai, Sekuntum Tulip Setangkai Sakura, Majapahit, Jugung Ian Fo, Laut Bercerita, Max Havelaar, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas struktur novel sejarah. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa, para tokoh, penata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point atau komplikasi.
Bagian ini disebut juga klimaks, merupakan bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini juga ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah tokoh tersebut berhasil atau gagal menyelesaikan masalahnya. Struktur berikutnya yaitu penyelesaian atau evaluasi dan resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Bagian ini merupakan nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang terakhir adalah koda. Bagian ini merupakan komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Koda bersifat opsional. Bahkan novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir kepada pembacanya. Berikut contoh orientasi yang dikutip dalam salah satu novel sejarah. Dalam contoh ini, orientasi berisi penjelasan tentang latar waktu dan situasi yang akan diceritakan, yaitu pada masa kerajaan Majapahit. Berikutnya adalah contoh pengungkapan peristiwa pada novel sejarah. Pada bagian ini, penulis menyajikan peristiwa kematian Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Kematian sang raja inilah yang menyebabkan munculnya permasalahan pada cerita selanjutnya. Di sini, tokoh utama Gajah Mada mulai menghadapi banyak persoalan. Berikutnya adalah contoh menuju konflik. Pada novel ini, peristiwa yang diungkapkan merupakan peristiwa yang akan menyebabkan terjadinya konflik-konflik berkepanjangan dalam novel tersebut. Contoh puncak konflik pada kutipan novel berikut adalah, pada bagian ini banyak peristiwa besar yang terjadi yang menyebabkan permasalahan menjadi semakin rumit, yaitu pembunuhan demi pembunuhan yang terus terjadi tetapi pelakunya belum tertangkap. Contoh pada bagian resolusi dalam kutipan novel sejarah ini adalah penyelesaian permasalahan konflik di Majapahit dilakukan oleh tokoh utama yaitu Gajah Mada dengan menangkap semua pelaku kerusuhan. Dan pada bagian koda, diceritakan dalam kutipan novel sejarah ini, penulis memberikan pernyataan tentang semua peristiwa yang terjadi dengan kalimat penutup. Dalam kutipan tersebut tertulis, sang waktu pula yang menggilas semua peristiwa menjadi masa lalu. Berikutnya kita bahas nilai-nilai yang terdapat dalam novel sejarah. Ada nilai agama, nilai moral, nilai budaya, nilai estetis, dan nilai sosial. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan atau bersumber dari nilai agama. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nilai estetis, nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan moral. Dan nilai budaya
yaitu nilai yang dapat memberikan atau yang mengandung hubungan mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan, adat atau kebiasaan. Berikut adalah contoh nilai budaya. Dan ini adalah contoh dari nilai moral. Dalam kutipan ini terdapat dua nilai, yaitu nilai agama dan nilai sosial. Kutipan ini merupakan contoh dari nilai sosial. Dan yang terakhir ini merupakan contoh dari nilai estetis. Nah, demikian tadi anak-anak materi tentang struktur dan nilai-nilai dari novel sejarah. Pelajari kembali, pahami agar kalian benar-benar mengerti tentang materi ini. Mari mengenal sejarah dengan membaca novel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.